Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, telah berpulang ke rahmatullah Syekh Ali Jabir, ulama besar dari Madinah yang telah lama tinggal di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau datang ke Indonesia pada tahun 2008. Kota yang pertama disinggahinya adalah di Lombok, di Pulau Lombok. Dan di sanalah kemudian dia menikah dengan seorang wanita dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan kemudian di tahun 2012 menjadi warga negara Indonesia. Dan kiprahnya adalah menjadi juri daripada acara televisi, yakni Hafiz, di mana dia menjadi juri anak-anak yang berpotensi memiliki kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Kemudian juga dia menjadi pendakwah yang baik dan diterima oleh masyarakat di Indonesia ini. Dan kiprah berikutnya adalah dia ikut kembali berjuang dengan umat. Dia memberi support kepada umat Islam, mendukung dalam agenda perjuangan umat. Dan kiprah yang terakhir adalah bahwasanya ketika berdakwah kemudian ada yang ingin melakukan mencelakakan dirinya, itu penusukan, tetapi alhamdulillah hanya cedera di tangannya saja. Kemudian pada tahun 2021 ini Januari dia terkena COVID-19 dan dengan perawatan dan penanganan yang serius terhadapnya, maka dia dinyatakan negatif. Namun tatkala ia dinyatakan negatif, Allah ternyata sayang dan telah mengambilnya. Begitulah Syekh Ali Jabir. Namun untuk lebih jelasnya simaklah video berikut ini. Pertama saya berjuang di Indonesia memang di Lombok. Anak saya lahir Lombok. Salah satu kakek saya meninggal, mati syahid karena lawan jajah Jepang di Lombok. Bahkan salah satu kakek, ayah dari ibu saya sendiri, termasuk dia juga kelahiran di Indonesia, di Bumi Ayu, dan juga adiknya juga kelahiran Lombok. Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Lombok termasuk pulau kesayangan saya. Momen mengharukan terjadi akhir Mei tahun 2019. Usai menjadi juri Hafiz Indonesia, Syekh Ali Jabir menghampiri salah satu peserta, Najah Hudia Afifur Rahman. Kala itu Syekh Ali Jabir baru pertama kali bertemu dengan Najah, bocah penghafal 30 juz Al-Quran asal Mataram. Syekh Ali Jabir bahkan mencium kaki Najah.
Ketika ditanya mengapa ia melakukan hal tersebut, Syekh Ali Jaber mengaku takjub dengan kemampuan Najah yang masih berusia 9 tahun. Mengalami kelumpuhan otak tidak menyurutkan semangat Najah untuk menghafal Al-Quran. Syekh Ali Jaber menyebutkan pantas ia memuliakan Najah karena ketakwaan bocah berusia 9 tahun ini. Subhanallah. Saudaraku rahmatullah, perhatikan Syekh Ali sampai mengecup kakinya. Coba siapa di antara kita yang bisa kaki dikecup oleh Syekh Ali? Ini semua karena Al-Quran, saudaraku. Karena Al-Quran. Karena Al-Quran. Allahu Akbar. Makanya saya sering mengingatkan jamaah, apapun kesibukanmu, buru-buru, ada meeting, ada janji, tidak bisa bertahan lama di musalla atau di masjid, paling tidak habis istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, baca langsung ayat kursi. Baca langsung ayat kursi. Habis itu silahkan bobar, bebas. Terus zikir-zikir habis salat gimana? Tidak apa-apa, sambil jalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Naik motor, jalan kaki, naik mobil, sambil jalan. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu. Tapi jangan sampai tertinggal ayat kursi habis salat. Jaminan masuk surga. Masa tak mau masuk surga cuman karena baca ayat kursi? Man qara ayat al-kursi dubura kulli salatin. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya kecuali menunggu mati. Bukan yang kita kejar khilafah, karena khilafah itu sebenarnya bukan tugas kita, tapi janji Allah. Mau tidak mau akan terwujud. Tetapi tugas kita bukan mengejar janji Allah, tapi mengikuti aturan Allah supaya janji Allah terwujud. Tugas kita hidupkanlah Islam di hatimu, akan Allah wujudkan Islam di muka bumi. Sekarang kita selalu semangat untuk meletakkan keadilan di bumi, mewujudkan Islam di bumi. Mohon maaf, sedangkan Islam dalam hidup kita sehari-hari masih jauh. Oleh karena itu, mulai dari diri kita sendiri, wujudkan Islam di hatimu, Allah akan wujudkan Islam di bumi. Bersama istri sudah menuliskan wasiat. Di dalam tulisan itu, walaupun saya lahir besar di kota suci Madinah, tapi insya Allah siap mati di Indonesia. Bahkan semalam saya sudah membeli kafan dan saya sampaikan kepada istri, jangan tunggu saya pulang sampai ini persoalan dituntaskan dan diselesaikan dengan baik. Walaupun semalam bom gas air mata di atas kepala saya bom, padahal kita di posisi tidak pernah rusuh, tapi alhamdulillah sudah membaik, sudah kembali ke rumah habis dari rumah sakit. Mohon doanya, doakan para guru kami, Ustaz Arifin Ilham, para habaib, Habib Rizik dan yang lain-lain, dan Allah beri hidayah kepada pemimpin kami agar mereka lebih baik lagi. lagi gorekkan Facebook ada Ustaz Nasir Ustaz Nasir tali ya bang, tali nggak ada ya, coba tali Rafi aja, tali lurusin kakinya. Nama kamu siapa? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah, pengalaman baru bagi saya. Yang biasa selama ini 12 tahun di Indonesia, mengajak masyarakat menjaga nikmat aman, menjaga kebersatuan, menjaga kebersamaan, damai, sejahtera.
Ternyata nasib saya berada di Bandar Lampung atas isi acara. Allah subhanahu wa takdirkan ada orang datang dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan saya angkat tangan di posisi ke depan leher dan dada, dan tusukannya cukup keras, cukup kuat, sampai separuh siku masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi alhamdulillah di tangan bukan di leher, sambil batah pisaunya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah batah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta. Banyak pesan-pesan dan nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Dan sebelum saya membaca, saya ingin menjelaskan satu hal. Saya semalam bersama istri sudah menuliskan wasiat. Di dalam tulisan itu, walaupun saya lahir besar di kota suci Madinah, tapi insya Allah siap mati di Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semalam saya sudah membeli kafan, kain kafan, dan saya sampaikan kepada istri, jangan tunggu saya pulang sampai ini persoalan dituntaskan dan diselesaikan dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. Isak tangis dan kalimat la ilaha illallah mengiringi jenazah dari almarhum Syekh Ali Jaber. Pemirsa bisa kita saksikan bersama, yang lahat telah ditutup dengan kayu, kemudian tanah yang digunakan untuk mengubur ditinggikan setidaknya nanti sejengkal lebih tinggi untuk membedakan dengan tanah sekitar ini. Kita perhatikan bersama masyarakat yang ada di sekitar, keluarga, kerabat, dan juga para ulama yang hadir tidak bisa membendung kesedihan atas wafatnya ulama Syekh Ali Jaber. Betul, Andro. Dan saat ini pusara liang lahat sudah mulai ditutup. Kita saksikan di layar kaca pemirsa, pihak dari kerabat ataupun juga mereka yang di sana sudah mulai menutup makam Syekh Ali Jaber dan sudah memakamkan Syekh Ali Jaber tentunya, dan bisa dikatakan ini merupakan kabar duka bagi seluruh umat muslim di tanah air yang mencintai Syekh Ali Jaber sebagai ulama yang menenteramkan hati dengan ceramah-ceramahnya. Dan sepanjang tahun 2020 kemarin pemirsa, Syekh Ali Jaber ini memiliki target untuk berdakwah di 1000 titik dan alhamdulillah semuanya terpenuhi. Tapi yang perlu dicatat bahwa sepanjang almarhum melaksanakan dakwahnya di tengah pandemi COVID-19 ini, almarhum tetap menjaga protokol kesehatan pemirsa. Pemirsa, demikianlah tadi liputan tentang Syekh Ali Jaber dari kronologi dan sejarah singkatnya sehingga pemakamannya. Mari kita doakan untuk dia agar Allah ampuni dosa-dosanya.